Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membacakan materi pertemuan 6. Akad dalam ekonomi syariah. Akad merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam ekonomi syariah. Hampir seluruh kegiatan ekonomi dalam Islam diawali dengan adanya akad. Tanpa akad yang jelas, suatu transaksi dapat dianggap tidak sah menurut syariat Islam. Oleh karena itu, pemahaman mengenai akad menjadi hal yang sangat penting bagi setiap muslim yang melakukan aktivitas ekonomi, baik sebagai penjual, pembeli, produsen, konsumen, maupun pelaku usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, akad sering dilakukan tanpa disadari. Ketika seseorang membeli makanan di warung, menyewa rumah, meminjam uang, bekerja pada suatu perusahaan, atau melakukan kerjasama usaha, sebenarnya telah terjadi akad antara kedua belah pihak. Akad berfungsi sebagai dasar yang sangat mengikat para pihak yang melakukan transaksi sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat terlindungi. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap akad, karena akad berkaitan dengan keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya akad yang jelas, maka kemungkinan terjadinya perselisihan dan penipuan dapat diminimalkan oleh karena akad. Karena itu, akad menjadi salah satu unsur penting dalam membangun sistem ekonomi syariah yang adil dan terpercaya. Secara bahasa, akad berasal dari kata bahasa Arab al-aqd yang berarti ikatan, perjanjian, atau kontrak. Secara istilah, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Dalam ekonomi syariah, akad merupakan pernyataan kehendak antara dua pihak yang dilakukan secara sukarela untuk menciptakan hubungan hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Akad menjadi dasar bagi berbagai transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama usaha, pinjam meminjam, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Akad dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap akad harus dilakukan dengan penuh kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Adapun dasar hukum akad. Dasar hukum akad terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu ayat yang menjadi dasar penting adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan umat Islam untuk memenuhi akad atau perjanjian yang telah dibuat. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai komitmen dan tanggung jawab dalam setiap perjanjian. Seseorang yang telah membuat akad wajib melaksanakan isi akad tersebut dengan baik dan tidak boleh mengingkarinya tanpa alasan yang dibenarkan. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa setiap muslim harus menepati janji dan perjanjian yang telah dibuat. Sikap ini menunjukkan pentingnya kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Rukun dan syarat akad. Agar suatu akad dianggap sah menurut syariat Islam, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama ada pihak yang berakad. Pihak yang berakad itu pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan hukum dan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Yang kedua ada objek akad. Objek akad harus jelas, halal, memiliki manfaat, dan dapat diserahkan kepada pihak yang berhak. Yang ketiga ada ijab kabul. Ijab adalah pernyataan menawarkan, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima. Keduanya menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak. Adapun tujuan akad. Tujuan akad harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Adapun jenis-jenis akad dalam ekonomi syariah. Yang pertama, akad jual beli atau murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati. Akad bagi hasil mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Adapun akad musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama usaha di mana seluruh pihak sama-sama memberikan modal dan berbagi keuntungan maupun risiko. Adapun akad ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa suatu barang atau jasa. Adapun akad qard. Akad qard adalah akad pinjaman yang diberikan tanpa ketambahan keuntungan atau bunga. Adapun akad salam. Salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di muka sedangkan barang diserahkan kemudian. Adapun akad istisna. Istisna adalah akad pemesanan barang yang akan diproduksi sesuai spesifikasi tertentu. Hikmah akad dalam Islam. Akad memiliki banyak manfaat, antara lain menciptakan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, mengurangi konflik, meningkatkan kepercayaan, serta menciptakan hubungan ekonomi yang sehat dan stabil.
Kalau kita ngomongin ekonomi syariah, satu kata yang nggak bisa lepas dari adalah akad. Akad itu ibaratnya fondasi. Hampir semua kegiatan ekonomi dalam Islam selalu dimulai dengan akad. Mau jual beli, sewa rumah, kerjasama usaha, bahkan pinjam uang, semuanya harus ada akad yang jelas. Tanpa akad, transaksi itu bisa dianggap nggak sah secara syariat. Makanya penting banget buat kita jadi muslim paham soal akad. Apalagi kalau kita udah mulai kerja, usaha, atau jadi konsumen. Sebenarnya akad itu udah sering kita lakukan tanpa sadar. Waktu itu kita beli nasi padang di warung, itu akad jual beli. Waktu kita ngekos, itu akad sewa. Waktu kita kerja di kantor dan nerima gaji tiap bulan, itu akad kerja. Akad berfungsi buat ngikat dua pihak supaya hak dan kewajiban masing-masing kejelas. Karena kalau dari awal udah jelas, potensi ribut, tipu-tipu, atau salah paham bisa diminimalkan. Islam ngasih perhatian besar ke akad karena ini soal keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum. Ekonomi syariah pengennya transaksinya adil dan dipercaya semua orang. Biar akadnya sah, ada 4 rukun yang harus ada. Pertama, pihak yang berakad. Orang yang bikin perjanjian harus cakap hukum, udah baligh, berakal, dan gak dipaksa. Kedua, objek akadnya, barang atau jasa yang dijual belikan harus jelas, halal, dan ada manfaatnya, dan bisa diserahin. Gak boleh jual sesuatu yang gak ada wujudnya atau haram kayak babi atau miras. Ketiga, ijab dan qabul. Ijab itu pernyataan nawarin, misal saya jual laptop ini 7 juta. Qabul itu pernyataan nerima, misalnya saya beli. Dua-dua nunjukin ada kesepakatan. Keempat, tujuan akad harus baik dan sesuai syariat. Kalau tujuannya buat nipu orang, ya akadnya batal dari awal. Jenis-jenis akad yang sering dipakai. Dalam ekonomi syariah ada banyak jenis akad yang sesuai kebutuhan. Kalau jual beli bisa di harga pokok dan keuntungannya disebutin di awal, namanya murabahah. Ini yang sering dipakai KPR syariah dan cicilan motor syariah. Kalau kerja sama modal, ada mudarabah. Pihak satu kasih modal 100%. Pihak kedua yang ngelola usaha, untung dibagi sesuai kesepakatan. Tapi kalau rugi yang nanggung pemilik modal, kecuali pengelola lalai. Kalau dua-duanya kasih modal dan sama-sama kerja, namanya musyarakah. Untung rugi dibagi sesuai porsi modal. Ada juga ijarah, alias sewa menyewa. Kita sewa rumah, sewa mobil, sewa jasa tukang, itu ijarah. Terus dan ada qard, yaitu pinjam uang tanpa bunga sama sekali. Pinjam 1 juta, balikin 1 juta. Bank syariah kadang pakai akad ini buat pinjam sosial. Buat pesanan barang ada salam, kita bayar di awal, barangnya diserahin belakangan. Cocok buat petani. Ada juga istirahna, mirip salam tapi buat barang yang harus diproduksi dulu sesuai pesanan kayak rumah atau kapal. Hikmah adanya akad itu besar banget. Akad bikin transaksi jadi pasti dan jelas. Hak kita terlindungi, kewajiban kita juga jelas. Konflik bisa dikurangi karena semua udah disetujui di awal. Kepercayaan antar pelaku ekonomi jadi naik. Kesimpulannya, akad itu jantungnya ekonomi syariah. Akad ada bikin selama akadnya sesuai syariat, jujur, dan transparan, maka ekonomi bisa jalan dengan adil dan berkah buat semua pihak. Dinamika negara, tantangan global dalam ekonomi syariah. Dalam kerangka ekonomi syariah, peran negara memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pengatur, regulator, sekaligus pengawas, supervisor. Jalannya roda perekonomian, negara tidak membiarkan pasar perjalanan tanpa kendali moral yang jelas. Namun juga tidak boleh memastikan inisiatif individu melalui intervensi yang berlebihan. Fungsi utama negara adalah memastikan bahwa prinsip keadilan tegak berdiri, hak-hak masyarakat lebih melindungi, dan seluruh sumber daya dalam alam dikelola dengan cara yang paling memberikan manfaat bagi keselamatan umum atau maslahah. Implementasi kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah didasarkan pada prinsip produktivitas dan kepatuhan terhadap syariat. Negara memiliki kewenangan untuk memungut zakat dari mereka yang mampu mendistribusikannya kepada 8 golongan yang berhak atau asnaf. Selain zakat, negara juga dapat mengoptimalkan pajak atau daribah dalam kondisi darurat tertentu untuk mendanai kebutuhan publik yang mendesak.
Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel merupakan cerminan dari sifat amanah yang harus dimiliki oleh setiap pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan. Keadilan distribusi merupakan jantung dari sistem ekonomi Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Ekonomi syariah sangat menentang penumpukan harta di tangan segelintir orang saja melalui pelarangan terhadap perilaku serakah dan eksploitatif. Melalui mekanisme distribusi pendapatan berlapis-lapis, mulai dari zakat yang bersifat wajib hingga infak dan sedekah yang bersifat sukarela. Tercipta sebuah sistem sirkulasi kekayaan yang cair dari kelompok surplus kepada kelompok defisit, sehingga daya beli masyarakat di tingkat bawah tetap terjaga. Dalam paradigma ini, kesejahteraan tidak hanya dihitung dari angka pertumbuhan produksi domestik bruto semata, melainkan dari meratanya distribusi kesejahteraan tersebut. Pembangunan ekonomi dianggap gagal jika pertumbuhan yang tinggi hanya dinikmati oleh kalangan elit, sementara angka kemiskinan tetap stagnan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi syariah selalu berorientasi pada penciptaan lapangan kerja yang penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat paling real dan tahan banting. Terkait dengan kebijakan moneter, ekonomi syariah menekankan pentingnya menjaga kestabilan nilai tukar dan daya beli uang, karena uang dalam Islam tidak dianggap sebagai komoditas yang diperanakan melalui bunga. Maka otoritas moneter harus memastikan bahwa jumlah uang yang beredar sebanding dengan pertumbuhan barang dan jasa di sektor real. Hal ini secara alami akan menekan laju inflasi dan mencegah terjadinya spekulasi uang yang sering kali menjadi pemicu krisis keuangan dan di berbagai belahan dunia. Filosofi kepemilikan dalam Islam juga memberikan dasar bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Harta yang bersifat publik seperti hutan, tambang, dan sumber air harus dikelola oleh negara dengan prinsip tidak harus di lingkungan demi kepemimpinan generasi mendatang. Prinsip dilarang memberikan hak penguasa mutlak atas sumber daya strategis ini kepada pihak swasta jika hal tersebut berpotensi memicu monopoli atau merugikan masyarakat sekitar. Karena pada hakikatnya sumber daya tersebut adalah milik bersama umat manusia. Di tengah isu perubahan iklim global, paradigma ekonomi syariah tampil dengan konsep green economy yang berakar pada nilai-nilai tauhid. Manusia sebagai khalifah memiliki kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan alam dan mizan. Aktivitas ekonomi yang mengakibatkan polusi udara, pencemaran air, dan pengunduhan hutan dianggap sebagai bentuk kerusakan di muka bumi atau fasad yang sangat dilarang. Oleh karena itu, investasi dalam energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan sangat dianjurkan dalam sistem ini. Ketahanan pangan juga menjadi perhatian serius dalam rancang bangun ekonomi syariah. Islam mendorong umatnya untuk mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan pihak lain. Revitalisasi sektor pertanian melalui sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani kecil merupakan solusi untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional dengan skema yang adil. Petani tidak lagi terjebak pada sistem ijon yang mencekik, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat seiring dengan hasil panen yang melimpah. Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam ekonomi juga mendapatkan tempat yang terhormat dalam Islam. Perempuan diberikan hak sepenuhnya untuk memiliki harta, bekerja, dan berbisnis secara mandiri. Ekonomi syariah mendukung ekosistem kerja yang ramah bagi perempuan dan keluarga, di mana kontribusi ekonomi perempuan tetap dihargai tanpa mengabaikan perannya dalam mendidik generasi penerus. Hal ini menciptakan keadilan gender yang proporsional dan harmonis dalam tatanan sosial ekonomi. Digitalisasi ekonomi syariah melalui pemanfaatan blockchain dan artificial intelligence kini menjadi keniscayaan untuk meningkatkan efisien dari transparansi. Penggunaan kontrak pintar atau smart contracts dapat membantu memastikan bahwa akad-akad syariah dijalankan secara otomatis dan jujur tanpa celah manipulasi. Inovasi teknologi ini harus disambut baik sebagai alat untuk mempercepat tercapainya keadilan ekonomi, selama tetap berada dalam koridor hukum yang Islam yang baku. Pilar ukhuwah dalam skala internasional dapat diwujudkan melalui pembentukan pasar bersama
antar negara muslim dengan mempererat kerjasama perdagangan dan investasi intra-oki atau organisasi kerjasama Islam. Negara-negara berkembang dapat saling mendukung dalam menghadapi dominasi ekonomi global yang seringkali tidak adil. Semangat saling membantu ini akan memperkuat posisi tawar umat Islam dalam percaturan ekonomi dunia dan menciptakan kemakmuran yang lebih merata. Paradigma ekonomi syariah juga sangat peduli terhadap perlindungan konsumen dari praktik penipuan iklan dan produk yang membahayakan. Setiap produsen wajib memberikan informasi yang jujur mengenai kandungan produknya, termasuk dampak jangka panjang bagi kesehatan. Dalam sistem ini, mencari keuntungan tidak boleh dilakukan dengan cara membodohi publik. Etika bisnis yang luhur akan melahirkan pasar yang sehat di mana kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama selain daripada profit semata. Dalam konteks pembangunan manusia, ekonomi syariah menekankan pentingnya investasi pada pendidikan dan kesehatan melalui dana wakaf. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia yang berilmu adalah modal utama dalam menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa kualitas manusia yang baik, sistem ekonomi pun hanya akan menjadi aturan tanpa jiwa. Sebagai etika dalam periklanan dan pemasaran juga tidak luput dari perhatian paradigma ini. Pemasaran syariah harus memenuhi unsur pamer, kebohongan, dan eksploitasi terhadap kerendahan psikologis konsumen. Iklan harus berfungsi sebagai sarana edukasi dan masyarakat informasi yang jujur, bukan sekedar alat untuk memicu nafsu konsumtif yang berlebihan. Hal ini menciptakan budaya konsumsi yang lebih sadar dan bertanggung jawab di tengah gempuran tren gaya hidup hedonis. Sebagai sistem yang bersifat universal, ekonomi syariah dapat diterapkan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang agama. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi adalah nilai universal yang dirindukan oleh seluruh umat manusia dan membuktikan keunggulan moral dan kinerjanya. Ekonomi syariah dapat menjadi mercusuar harapan bagi dunia yang sedang mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih stabil dan manusiawi. Kesimpulan dari seluruh rangkaian materi ini adalah bahwa ekonomi syariah merupakan sebuah bangunan utuh yang menyatukan dunia dan akhirat. Keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari seberapa banyak harta yang dikumpulkan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dibesarkan dengan memegang teguh paradigma tauhid dan keadilan. Umat manusia dapat menjadi falah kebahagiaan yang sejati, di mana kemakmuran materi berjalan beriringan dengan kedamaian spiritual dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan kombinasi antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan sektor swasta, tetapi pemerintah tetap memiliki peran penting dalam mengatur serta mengawasi kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi campuran banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan usaha, namun tetap melakukan intervensi apabila terjadi kegagalan pasar atau ketidakadilan dalam distribusi pendapatan. Kelebihan sistem ekonomi campuran adalah mampu menggabungkan keunggulan sistem kapitalis dan sistem sosialis. Kebebasan ekonomi tetap terjaga, tetapi pemerintah juga dapat melindungi kelompok masyarakat yang lemah melalui berbagai kebijakan sosial dan ekonomi. Meski demikian, sistem ekonomi campuran juga menghadapi tantangan seperti konflik kepentingan antara pemerintah, sektor swasta, serta memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sistem ini mengatur seluruh aktivitas ekonomi manusia agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dunia serta akhirat. Berbeda dengan sistem kapitalis yang berorientasi pada keuntungan individu dan sistem sosialis yang menekankan peran negara, ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Sistem ini mengakui hak kepemilikan pribadi tetapi tetap memberikan batasan agar kepemilikan tersebut tidak merugikan masyarakat. Ekonomi syariah menolak praktik riba, perjudian, penipuan, monopoli, dan segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Sebaliknya, ekonomi syariah mendorong kerjasama, kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi.
Tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai falah, yaitu kesejahteraan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan, tetapi juga dari pemerataan kesejahteraan sosial, kualitas moral masyarakat, dan keberkahan yang diperoleh. Salah satu ciri utama ekonomi syariah adalah berlandaskan pada prinsip tauhid. Semua aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, setiap pelaku ekonomi harus bertanggung jawab atas tindakan dilakukan, baik sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri berikutnya adalah keadilan ekonomi yang syariah berusaha menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak. Tidak boleh ada pihak yang dicurigakan dan dirugikan atau dieksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Keuntungan yang diperoleh harus berasal dari usaha yang halal dan dilakukan secara jujur. Ekonomi syariah juga menekankan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta dan menjalankan usaha, tetapi hak tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan kepentingan umum. Selain itu, ekonomi syariah memiliki instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini bertujuan membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu serta menciptakan pemerataan kesejahteraan. Sistem ekonomi dunia terdiri atas sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran, dan syariah. Setiap sistem memiliki karakteristik yang kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sistem ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang berusaha menyeimbangkan antara kebebasan individu, kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan prinsip tauhid, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Peran ekonomi syariah dalam pembangunan masyarakat. Ekonomi syariah memiliki peran penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Sistem ini mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan. Dalam bidang pengentasan kemiskinan, ekonomi syariah menawarkan berbagai instrumen yang efektif. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, dana sosial Islam juga dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha kecil, dan pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ekonomi syariah juga berperan dalam meningkatkan kewirausahaan Islam. Sangat menghargai aktivitas usaha dan perdagangan yang dilakukan secara halal. Dengan adanya prinsip-prinsip syariah, para pelaku usaha didorong untuk menjalankan bisnis yang jujur, inovatif, dan bertanggung jawab. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran dalam masyarakat. Perkembangan industri halal merupakan salah satu contoh nyata kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian modern. Industri halal mencakup berbagai sektor seperti makanan dan minuman halal, kosmetik halal, farmasi halal, pariwisata halal, sehingga fashion muslim. Pertumbuhan sektor-sektor tersebut memberikan peluang ekonomi yang besar sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang semakin meningkat. Di era globalisasi, ekonomi syariah semakin menunjukkan relevansinya sebagai sistem yang mampu menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai-nilai moral dan etika. Dengan mengedepankan keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama, ekonomi syariah dapat menjadi alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi modern seperti kemiskinan, ketimpangan sosial,
dan krisis moral dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ekonomi syariah menjadi sangat penting bagi generasi muda agar mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Peranan zakat dalam ekonomi syariah. Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat penting dalam Islam. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Kewajiban zakat menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat. Salah satu fungsi zakat adalah sebagai alat distribusi kekayaan dengan adanya zakat. Sebagian kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang mampu akan disalurkan kepada kelompok yang membutuhkan. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Zakat juga berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dana zakat dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Dengan demikian, zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga dapat bersifat produktif. Selain manfaat ekonomi, zakat memiliki manfaat spiritual. Melalui zakat, seorang muslim belajar mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala serta membersihkan hartanya dari hak-hak orang lain. Zakat juga menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan mempererat hubungan antara anggota masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, pengelolaan zakat yang profesional dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana zakat dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Selain zakat, wakaf juga merupakan instrumen penting dalam ekonomi syariah. Wakaf adalah penyerahan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau ibadah dengan tujuan memperoleh pahala yang terus mengalir. Harta wakaf dapat berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya yang memiliki nilai manfaat. Wakaf memiliki peran besar dalam pembangunan masyarakat. Banyak fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan yang dibangun melalui dana wakaf. Dengan adanya wakaf, masyarakat dapat memperoleh manfaat secara berkelanjutan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Dalam perkembangannya, konsep wakaf tidak hanya terbatas pada tanah dan bangunan. Saat ini telah berkembang wakaf uang yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan wakaf dengan nominal yang lebih terjangkau. Dana wakaf uang kemudian dikelola secara produktif dan hasilnya digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Wakaf produksi menjadi salah satu inovasi penting dalam ekonomi syariah modern. Melalui pengelolaan yang profesional, aset wakaf dapat menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk membiayai program-program sosial. Dengan cara ini, manfaat wakaf dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Keadaan zakat dan wakaf menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak pada pemerataan, kesejahteraan, dan pembangunan sosial. Kedua instrumen ini menjadi bukti bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang komprehensif dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Karakteristik harta dalam Islam. Dalam Islam, harta merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Harta bukanlah tujuan utama kehidupan, melainkan sarana untuk beribadah dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, seorang muslim harus memperoleh dan menggunakan harta sesuai dengan ketentuan syariat agar memberikan manfaat dan keberkahan.
Islam mengakui hak kepemilikan individu terhadap harta, tetapi kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak. Setiap harta yang dimiliki seseorang mengandung hak orang lain yang harus ditunaikan seperti zakat dan sedekah. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam selalu diiringi dengan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Harta yang diperoleh harus berasal dari sumber yang halal. Islam melarang memperoleh harta melalui cara-cara yang batil seperti pencurian, korupsi, penipuan, perjudian, riba, dan praktik-praktik lain yang merugikan orang lain. Harta yang diperoleh secara halal diyakini akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam kehidupan. Selain cara memperolehnya, penggunaan harta juga diatur dalam Islam. Seorang muslim dianjurkan menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga, membantu sesama serta mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Penggunaan harta secara berlebihan, boros sangat tidak dianjurkan karena bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam Islam. Islam juga mengajarkan bahwa harta harus dikelola secara produktif. Menyimpan harta tanpa dimanfaatkan tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, Islam mendorong kegiatan investasi dan usaha yang halal agar harta dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Etika bisnis dalam ekonomi syariah. Etika bisnis merupakan salah satu aspek penting dalam ekonomi syariah. Islam mengajarkan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari cara memperoleh keuntungan tersebut. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan usahanya. Salah satu etika bisnis yang utama adalah kejujuran. Seorang pedagang harus memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang atau jasa yang dijual. Menyembunyikan cacat barang, memberikan informasi palsu, atau melakukan manipulasi merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan konsumen. Etika berikutnya adalah menepati janji dan perjanjian dalam dunia bisnis. Berbagai transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak. Islam mengajarkan bahwa setiap perjanjian harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab. Sikap ini akan meningkatkan kepercayaan dan menciptakan hubungan bisnis yang humoris. Islam juga melarang praktik penimbunan barang untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Penimbunan dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menjalankan kegiatan bisnis secara dan tidak memanfaatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Selain itu, etika bisnis syariah menekankan pentingnya pelayanan yang baik kepada pelanggan. Pelaku usaha harus memperlakukan konsumen dengan ramah, sopan, dan penuh tanggung jawab. Pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan pelanggan dan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usaha.